Energi listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Listrik dapat diperoleh dengan menggunakan energi nuklir. Energi nuklir dianggap sebagai sumber energi yang efisien karena 1 gram uranium dapat menghasilkan energi yang sama dengan energi yang dihasilkan dari pembakaran sekitar 3 ton batu bara. Energi nuklir juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti pembangkit listrik yang berbahan bakar energi fosil. Namun penggunaan energi nuklir juga memiliki resiko keselamatan, termasuk kemungkinan kebocoran radiasi dan bahaya lainnya dari penggunaan bahan berbasis nuklir. Oleh karena itu, dalam pengiriman maupun penggunanya harus diatur dan diawasi. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan bahan bakar nuklir adalah International Nuclear Service yang disingkat INS. INS adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah Inggris. INS dapat membantu pelayanan pembuangan limbah nuklir dari negara-negara konsumen yang membutuhkannya. INS menyediakan layanan transportasi bahan bakar nuklir melalui laut, darat, hingga udara. Dan armada pengangkut yang dimilikinya dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kapal pengangkut yang didesain memiliki 2 lambung untuk mencegah adanya kebocoran bahan nuklir ketika sedang dibawa. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi bahan nuklir, salah satu layanan yang ditawarkan adalah Self-Certification Package, yaitu proses INS melakukan evaluasi dan sertifikasi terhadap paket pengiriman bahan nuklir berdasarkan standar keselamatan nuklir yang telah ditetapkan. Semua paket yang digunakan untuk pengiriman bahan nuklir melalui pengujian kekuatan hingga ketahanan paket. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar Badan Energi Atom. Pada paket limbah radioaktif tingkat rendah, biasanya paket ini digunakan untuk mengirim limbah dari rumah sakit maupun pipa pendingin untuk reaktor nuklir. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan pada paket limbah radioaktif tersebut, antara lain drop test hingga pengujian dengan cara menjatuhkan logam seberat 6 kg ke paket dari ketinggian 1 meter. Sedangkan untuk paket limbah radioaktif tingkat menengah, pengujiannya juga hampir sama, yaitu paket akan dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Kemudian untuk paket limbah radioaktif tingkat tinggi, seperti kontainer penyimpanan bahan bakar nuklir, pengujiannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Kontainer ini terkadang memiliki ukuran yang sangat besar, seperti kontainer yang digunakan untuk mengirim bahan bakar nuklir. Berat dari kontainer itu dapat mencapai lebih dari 100 ton. Dikarenakan resikonya yang sangat tinggi, pengujian pada paket ini dilakukan dengan cara dijatuhkan dari ketinggian 9 meter pada permukaan keras. Paket juga akan melewati pengujian benturan pada kecepatan 50 km per jam. Kemudian tes lainnya adalah thermal test dengan cara dibakar pada suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit. Hingga pengujian kebocoran pada kedalaman 200 meter di bawah air. Pengujian wadah pernah dilakukan dengan cara menabrakkan kereta dengan kecepatan 160 km per jam. Wadah yang diuji itu memiliki berat 50 ton, tebalnya 35 cm, dan terbuat dari material stainless steel. Pengujian menggunakan kereta api dilakukan karena dalam proses pengiriman wadah bahan bakar nuklir sering dilakukan menggunakan kereta api. Sehingga untuk mengetahui ketahanan dari wadah bahan bakar nuklir tersebut, dilakukan simulasi dengan cara menabrakkan kereta yang memuat wadah bahan bakar nuklir. Bahkan pada awal pengujian pengembangan peraturan paket tipe C, pengujian dilakukan dengan cara menjatuhkan paket dari ketinggian saat paket sedang dibawa oleh helikopter. Tidak hanya itu saja, sebuah perusahaan yang bernama Holtec International dari Amerika Serikat pada tahun 2013 menguji wadah mereka dengan cara yang ekstrim. Pengujian itu dilakukan untuk mensimulasikan kecelakaan pesawat pada wadah pengangkut bahan bakar mereka. Mereka menabrakkan wadah dengan kecepatan 600 km per jam
menggunakan peluncur misil milik Angkatan Darat Amerika. Tes ini dilakukan untuk memenuhi standar pedoman peraturan nuklir Swiss. Kemudian dalam penanganan limbah nuklir, Diablo Canyon Power Plant yang berada di California, Amerika Serikat, memiliki manajemen sendiri dalam mengelola limbah nuklir. Mereka memiliki sistem robust kanister, yaitu wadah penyimpanan bahan bakar nuklir bekas yang memiliki beberapa lapisan pelindung. Setiap 3-5 tahun, bahan bakar nuklir yang dipakai pada PLTN akan diganti secara berkala dengan bahan bakar nuklir yang baru. Dan bahan bakar nuklir bekas yang telah diganti nantinya akan disimpan pada tempat penyimpanan khusus. Pada proses penggantian bahan bakar di PLTN Diablo Canyon, tabung stainless steel setinggi 4,5 meter dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam Spiration Transport Canister, yakni sebuah wadah yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar bekas ke tempat penyimpanan. Spiration Transport Canister ini juga berfungsi untuk mencegah keluarnya radiasi dari bahan bakar yang diganti. Kemudian kanister dimasukkan ke dalam kolam air untuk mencegah para pekerja terkena radiasi. Setelah itu, bahan bakar yang akan diganti dipindahkan dari kolamnya dan dimasukkan ke dalam kanister tadi. Setelah kanister terisi, kemudian kanister akan diberi tutup di atasnya. Ketika bahan bakar bekas sudah dimasukkan di dalamnya, maka kanister akan diangkat. Proses selanjutnya, bagian tutup di atas kanister akan dilas agar tertutup secara permanen. Kemudian kelembapan di dalam kanister akan dihilangkan dan diberi helium serta campuran gas untuk menghilangkan panas dan oksidasi pada bahan bakar bekas yang ada di dalamnya. Kemudian kanister akan ditempatkan pada sebuah transporter. Transporter tersebut dirancang khusus untuk membawa kanister menuju tempat penyimpanan yang jaraknya sekitar 1,5 km. Dan setiap langkah perjalanan menuju tempat penyimpanan itu, kanister akan dikawal ketat oleh beberapa petugas keamanan. Setelah tiba di lokasi, Spiration Transport Canister akan dimasukkan ke dalam pelindung yang lebih besar yang dinamakan overpack. Ketika wadah telah diberi overpack, kemudian akan diangkat lagi oleh transporter menuju tempat penyimpanan atau storage bed. Nantinya overpack akan ditempatkan di atas storage bed dan diamankan dengan cara dibaut. Storage bed yang digunakan untuk meletakkan limbah tersebut terbuat dari beton dengan ketebalan 2,2 meter dan dirancang agar tahan terhadap gempa bumi yang berkekuatan tinggi sekalipun. Pada fasilitas penyimpanan ini juga memiliki sistem keamanan yang ketat dan selalu dijaga oleh petugas yang bersenjata lengkap selama 24 jam non-stop. Sedangkan di negara Jepang, memiliki tempat pengolahan limbah nuklir untuk dijadikan limbah vitrifikasi. Limbah nuklir yang dihasilkan oleh PLTN di luar Jepang, seperti dari Inggris dan Prancis, akan dikirim ke Jepang menggunakan kapal khusus. Kapal khusus yang digunakan untuk mengirim limbah nuklir ke Jepang itu memiliki panjang 107 meter. Nantinya limbah nuklir yang disimpan pada wadah khusus yang disebut dengan cask itu akan diangkut dengan transporter yang memiliki keamanan tingkat tinggi. Dan selanjutnya, limbah akan diolah menjadi limbah vitrifikasi. Dalam proses vitrifikasi, limbah yang mengandung bahan radioaktif dicampur dengan bahan kaca dan dipanaskan pada suhu 1200 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk membuat limbah radioaktif terperangkap di dalam matriks kaca yang stabil dan tahan korosi serta radiasi. Kemudian limbah vitrifikasi akan disimpan pada penyimpanan yang lokasinya terletak 300 meter di bawah permukaan tanah. Tiap tahunnya, Jepang dapat memproses limbah nuklir hingga 800 ton, dan pengolahan limbah ini sudah dilakukan oleh Jepang sejak tahun 1995 silam.